Latifah Rahma. Saya selaku pemandu acara di acara Mamen Podcast sesi 1 ini. Kami di sini mengundang narasumber dari pihak lembaga dan perwakilan mahasiswa dari tingkat 1 dan tingkat 2. Dari pihak lembaga ada Bapak Muhammad Alwi. Terima kasih Bapak sudah datang. Lalu ada dari perwakilan mahasiswa tingkat 1 ada Kak Sultan. Lalu ada tingkat 2 yaitu dari Kak Fuja. Terima kasih sudah datang Kakak. For your information juga, kali ini kami ada di Cafe 27. Di sini banyak pilihan menu dan harganya murah-murah, teman-teman. Barangkali teman-teman bisa kalau mau datang di sini ada di Jalan Kebon Baru di belakang Polres Kota Cirebon. Sebelumnya, gimana nih kesibukan Bapak? Apa aja Bapak? Saya masih muda Pak. Soalnya ada 2 laki-laki di sini. Iya, yang ditanya yang sebelah saya kesibukan biasa, main dan mengajar. Kalau Kak Lebih ke jadi mahasiswa biasa sih. barangkali ada kesibukan di luar kampus. Ada beberapa teman lebih domain ke jadi mahasiswa biasa aja. Nah, Sobat Mamen, itulah kegiatan dari Bapak Alwi, Kak Sultan, dan Kak Fuji. Dan kita kembali ke topik awal ya teman-teman. Kita sudah mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang masuk dari Mamen semua. Mungkin akan disampaikan dari perwakilan mahasiswa, boleh awali dengan Kak Sultan. Jadi gini Pak ya, banyak sekali Pak teman-teman dari mahasiswa yang pertama. Khususnya sih di angkatan saya pribadi tuh ada ini Pak, masalah tentang parkiran. Banyak yang menyayangkan kalian itu tidak ada kanopinya supaya tidak kehujanan. Terus banyak juga yang helm-helmnya tuh kadang dijahili, jadi supaya dari itu kita pengennya tuh ada parkiran tuh ada tempat mandinya, ada tempat untuk helmnya seperti itu Pak. Nah, jadi bagaimana nih kalau Bapak nih masalah perbatasan ini Pak? Saya langsung jawab. Jadi saya gini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks organisasi tentunya ada bagian yang punya kewenangan dalam pertanyaan ya, terkait dengan tadi sarana dan prasarana tentunya di dalamnya adalah parkiran. Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. Tapi seandainya pun kemudian itu disampaikan melalui saya, mungkin nanti bisa saya sampaikan apa yang menjadi keluhan teman-teman supaya bisa saya sampaikan. Tapi untuk menjawab bagaimana itu dan seperti apa solusinya, tentunya bukan kewenangan Pak Alwi di sini untuk menjawab itu semua. Tapi yang pasti, saya yakin bahwa organisasi dalam hal ini Universitas Waduk Jati pasti, saya katakan pasti memikirkan yang terbaik akan segala sarana yang tersedia, pasti diperhatikan. Tapi sekali lagi, untuk menjawab secara detail itu bukan kewenangan saya. Tapi Pak, ada rencana dekat nggak kira-kira kapan gitu pastinya? Apakah karena ini masih udah mulai masuk nih Pak offline atau luring nih? Soalnya kan kalau daring kan masih bisa lah, kalau luring kan kita masih ke kampus. Kira-kira bakal dekat atau tidak ya masalah ini gitu? Oke, kalau saya pribadi tadi pada prinsipnya tetap sama. Waktu cepat atau lambat kapan itu juga memang bukan kewenangan saya. Tapi artinya begini, yang perlu mahasiswa pikirkan, yang paling utama, yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian mahasiswa mampu dan mau untuk belajar. Nah, kalau untuk daring atau luring ya, Pak Alwi bukan masalah pro daring, pro luring, bukan ya? Iya. Atau lebih baik daring atau lebih baik luring. Iya. Bukan masalah itu ya. Tapi kita kembali kepada aturan yang sudah diterapkan oleh universitas bahwa saat ini itu kita luring atau offline. Jadi Pak Alwi tidak bisa menyetujui atau menyepakati ketika kemudian optionnya adalah daring. Iya. Option daring. Bukan berarti Pak Alwi anti daring. Bukan. Tapi memang keputusan universitas, keputusan himpunan itu semester ini kita offline. Full offline. Artinya offline. Jadi kalau ada yang sampai menggunakan daring, saya
tidak menyetujui dan juga tidak kemudian menolak dalam artian saya anti daring. Ya. Tapi kita kembalikan kepada normatifnya bahwa saat ini adalah keputusan dari universitas kita sudah menyelenggarakan perkuliahan offline. Itu. Jadi ya silakan saja kalau mau daring dianggap sebuah solusi, tapi itu bukan ranah pertanggungjawaban prodi. Ya, itu. Kan gitu. Itu bukan ranah pertanggungjawaban prodi karena prodi dalam hal ini meneruskan apa yang menjadi kebijakan fakultas maupun universitas untuk menyelenggarakan perkuliahan offline. Ya. Sampai Jadi Pak, terkait kan kalau misalnya dari universitas itu kayak ada nilainya, nah kalau dari kita sendiri itu kan belum ada tanggapan itu di email kampus gitu. terkait dengan email kampus untuk mahasiswa, Ya. untuk dosen gitu. Ya. Nah, kalau terkait dengan itu, sekali lagi, ini memang bukan kewenangan Pak Alwi ya. Betul, emang bukan, kewenangan. tapi ya kita- artinya bukan kewenangan Pak Alwi. Tapi Pak Alwi bisa menyikapi dengan Iya. cara bijaksana, Iya. bijaksana versi Pak Alwi. Kan? Waduh, siap. Ya. Bagi saya, tadi saya kembalikan kepada satu hal, bahwa ketika itu menjadi faktor penghambat dalam proses belajar mengajar, ya bisalah itu menjadi masalah. Tapi ketika itu tidak menjadi faktor penghambat, kita boleh meminta tetapi tidak usah mempermasalahkan. Paham ya? Kita boleh meminta sesuatu, sama kayak teman-teman ke orang tua. Motor atau mobil untuk kuliah itu bukan faktor penghambat kan gitu. Ya. Ya kan? Betul. Kalau orang tuanya mau bisa membiayai, ya silakan boleh-boleh saja minta. Tapi jangan gara-gara minta mobil nggak dikasih terus nggak kuliah. Ya gitu. Minta motor nggak dikasih, nggak kuliah. Tapi Pak, kenapa banyak yang menanyakan email kampus? Karena waktu dari masa-masa daring, kita terkendalanya itu Zoom-nya yang masih minim premium. Jadi setiap ganti SKS masuk lagi. Terus banyak sekali kayak teman-teman yang rata-rata kan waktu daring tugasnya tuh ya Word, PDF segala macam. Nah, kita teman-teman tuh kayak menggunakan Word Office tuh kan rata-rata masih trial gitu ya Pak. Tuh coba 30 hari, 60 hari. Nah, ketika menggunakan email kampus tuh ada pasti privilege lebih gitu, kayak dapat kuota premium Word Office, premium Zoom, premium kan pada lagi segala macam. Kan banyak tuh yang apalagi manajemen yang teman-teman dari pemasaran segala macam membutuhkan desain, kan rata-rata menggunakan Canva yang lebih simpel kan. Ketika kita makan fasilitasnya udah ada nih yang premium kan enak teman-teman juga, apalagi dari segi pembiayaan kan menurut saya ini udah cukup, agak lumayan standar 4 juta ke atas gitu ya, udah harusnya sih bisa gitu memberikan fasilitas itu. Oke, jadi kalau terkait itu, ini pertanyaannya memang bukan bagian saya ya. Iya, nggak apa-apa. Ini mah tanggapan bapak aja bagaimana tuh Pak. Jadi kalau saya tetap kembali kepada prinsip utamanya, itu faktor penghambat atau bukan? Penghambat. Nah, faktor penghambat atau bukan? Karena kalau faktor penghambat itu, yang disebut faktor penghambat itu, kalau tidak ada itu, kita nggak bisa kuliah. Kalau tidak ada itu, kita nggak bisa belajar. Itu yang disebut faktor penghambat. Nah, ketika kemudian berbicara apakah penting premium, tidak premium, tentunya itu kan harus melihat dari sisi keuangan. Dan karena memang bukan bagian saya, jadi saya nggak tahu bagaimana kondisi keuangan kita, kan gitu. Tetapi yang pasti dalam proses pengelolaan keuangan itu, ya kita juga yang paling saya tahu sih, karena saya di prodi, memang ada beberapa mahasiswa yang memang belum membayar DPP atau SPP. Artinya itu juga jumlahnya tidak sedikit gitu tuh. Jumlahnya tidak sedikit kan gitu. Nah, tapi saya nggak bisa melakukan sebuah keputusan atau mengambil sebuah kesimpulan bahwa karena itu kemudian tidak sanggup atau tidak bagaimana. Yang pasti ya saya kembali ke prinsip awal, itu menjadi penghambat bukan? Kan gitu. Kalau itu tidak menjadi penghambat, ya nggak? Ketika kemudian tanpa itu kita masih bisa belajar, tanpa itu kita masih bisa berkembang, meminta boleh, memaksa yang jangan. Ya betul. Kan begitu. Meminta boleh, memaksa jangan. Karena itu tidak menjadi faktor penghambat. Ya, gitu.
Nah, kalau penghambat tuh misalnya nggak punya pakaian nih, sama sekali nggak punya baju. Ini kan kalau nggak pakai baju ke kampus nggak mungkin kan, penghambat kan. Nah itu minta baju boleh. Iya kan, minta baju boleh. Iya. Tapi kalau masalah motor, mobil itu faktor pendukung kan gitu. Jadi minta mobil boleh aja kalau orang tuanya mampu. Tapi jangan sampai ketika orang tuanya nggak mampu memaksa minta mobil, kalau nggak dikasih mobil nggak kuliah. Nah itu yang nggak boleh gitu tuh. Nah, tadi kan masalah biaya. Iya. Kita tuh agak nyinggung nih Pak, mohon maaf. Banyak sekali teman-teman yang mohon maaf agak kurang mampu. Apakah di pihak prodi, yayasan tuh ada beasiswa tersendiri tidak, supaya meringankan teman-teman yang biayanya kurang bisa memadai, kurang mampu. Ya. Nah kalau itu saya memandang dari sisi kemanusiaan. Ya. Saya lihat dari sisi kemanusiaan, dan kita juga sisi kemanusiaan itu juga harus tadi masuk kepada sisi pendidikan. Sekarang gini, saya rasa untuk beasiswa itu banyak, bukan masalah mampu tidak mampu, tetapi prestasi, niat. Apakah punya niat untuk belajar? Kan gitu. Ya. Ketika punya niat untuk belajar, harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Kita dengan prestasi tadi, dengan hasil. Saya rasa kalau Anda menjadi manusia yang berdaya, yang berdaya guna, yang mempunyai kemampuan karena dari faktor belajar tadi, punya prestasi, bukan cuma UGJ, bukan cuma YPSGJ, pemerintah atau bahkan dalam hal ini negara ataupun pihak-pihak swasta itu disediakan beasiswa. Jadi kalau kita berbicara beasiswa itu tentunya berbicara prestasi, karena beasiswa siswa itu kan orang yang belajar. Ya. Tapi Pak, Gitu. walaupun ada gitu, tapi minim banget informasi dapat ke mahasiswanya. Apalagi walaupun ada ya Pak, ada forum informasi, cuman yang informasi beasiswa itu minim sekali masuk kepada mahasiswa. Contohnya LPDP itu tuh kan beasiswa dari pemerintah bagi Buja, tapi jarang banget saya mendengar di Buja itu ada LPDP yang dibuka, padahal itu kita udah semester 2 sudah ada. Ya, itu dia. Kalau terkait kita terlepas dari kewajiban pihak-pihak tertentu untuk mensosialisasikan ya. Itu terlepas dari itu. Kalau saya sih cara berpikirnya gampang. Saya nggak pernah buka drakor tuh, jadi saya nggak tahu drakor. Ya. Saya nggak pernah tuh buka situs-situs yang terkait dengan game online, maka saya nggak tahu game online apa saja yang sedang ada sekarang. Sama Ya, drakor yang sedang ada apa aja yang lagi tren saya nggak tahu. Ya, setuju Jadi Pak. kembali ke masalah itu, tentunya itu tergantung pada individunya. Kalau kamu suka beasiswa LPDP, jangankan cuma LPDP, karena kamu orang yang pengejar beasiswa, mungkin tahu pos-pos beasiswa. Tahu. Seperti orang yang suka drakor tahu mungkin kan, suka BTS mungkin tahu siapa personil BTS. Iya. Siapa artis-artis Korea yang, kalau Pak Awi itu Pak, siapa artis Korea yang Pak Awi idolakan? Gak tahu. Sama halnya ketika kemudian tiba-tiba ditanya siapa namanya? Sultan ditanya, Sultan ada beasiswa apa? Gak tahu. Karena memang Sultan tidak aktif di situ untuk mencari informasi. Terlepas daripada ada kewajiban dari pihak-pihak lain untuk menginformasi. Karena entertain pun kan begitu, terlepas daripada ada orang yang kemudian menjadi bagian daripada pengiklanan terkait dengan tadi artis dan sebagainya, animo ataupun keinginan untuk mencari informasi itu saling bersambut nih. Iya. Sebagaimana orang kemudian menginformasikan, yang mau diinformasikannya tidak pernah mencari, ya sampai kapanpun nggak tahu. Tapi dari kampus yang saya dengar tuh Pak, malah pihak kampusnya menawarkan. Jadi kita sudah mencari tahu nih, kita udah tahu misalnya. Terus kampus juga memadai, yang tahu, oh ini ada beasiswa nanti kalau daftar sini. Di websitenya ada, coba Iya. dibuka di website unswagati.ac.id atau gc.ac.id. Saya membuka itu ada informasi-informasi beasiswa. Iya ada, cuman masalahnya itu dari misalnya dari pihak prodi atau program itu minimnya gitu Pak. Kita tuh bingung dari mahasiswa tuh kayak kita kan. Nah, siapa kayak gitu. Iya, itu kan ada semua. Seperti misalnya kita tuh ada tim bidang 1. Ya. Ini setiap kali ada info itu selalu diinformasikan. Kita kan ada saluran, ada dosen
wali, Ya. ya kan? Tapi dosen wali Nah. kelas saya sendiri tuh enggak ini Pak, Dari dosen- menginformasikan. dari Saya dosen aktif, wali. itu saya aktif, mohon maaf, saya aktif bagi dosennya. Terus Ah. Minah, love you. Dari dosen wali itu tuh kan ada informasi banyak tuh kan. Ya. Ini di share untuk dosen wali diinformasikan terus secara berjenjang kan gitu. Nah, kalau misalnya memang teman-teman merasa tidak mendapatkan informasi secara berjenjang tadi, Ya. teman-teman bisa meminta informasi, kan ada temennya yang lain, Iya. kanan kiri kan gitu. Ya. Nah, kayak Sultan dosen walinya aktif misalnya. Aktif, alhamdulillah. Ini enggak. Iya. Ini kan bisa saling. Nah, berarti di sini ada faktor apa? Faktor bagaimana kita ingin bersosialisasi. Kalau Anda rajin berkomunikasi, rajin bersosialisasi, kemungkinan besar tahu. Seperti bagaimana saya baru datang ke tempat ini, tapi saya punya memori di tempat ini, dan pada akhirnya saya bertanya kepada 1-2 orang, saya akhirnya mengenal siapa yang punya tempat ini, ya kan? Seperti yang punya tempat ini Cafe 27 itu Om Patah kan gitu, yang kemudian memang menu-menunya enak misalnya. Saya akhirnya tahu, bahkan salah satu yang berada di barista situ, barisan barista adalah putri dari teman saya, kan gitu. Saya tahu karena apa? Saya berkomunikasi. Jadi tidak tiba-tiba, kenapa sih lu nggak kasih tahu anak lu kerja di sini? Kan gitu. Ini kita berbicara mahasiswa yang wajib ya, Ya. wajib ada di kampus, khususnya di Fakultas itu ada. Jadi masalah KIP ini Pak, banyak sekali pendaftar mahasiswa baru atau saya pribadi itu menanyakan sistematis pendaftaran KIP di UGJ itu bagaimana. Contoh, ketika pendaftaran tidak ditanyakan apakah mahasiswa ini terdata di KIP dulunya atau tidak, apakah ini pendaftar baru apa tidak. Karena bagi saya pribadi, saya juga ada permasalahan pribadi. Saya tuh salah satu mahasiswa KIP kuliah dulunya di kampus lama saya. Terus ketika saya mengajukan KIP kuliah lagi di UGJ, kenapa ditolak? Dan dengan dalih tidak valid. Sedangkan saya di kampus lama itu valid dan udah berjalan 1 bulan seperti itu Pak. Jadi itu yang menjadi keraguan kami untuk mendaftar ke kuliah. Apalagi dari adik-adik saya juga menanyakan, Kak gimana daftar ke kuliah di UGJ? Soalnya ketika ada pendaftaran ke ini tidak ditanyakan, seperti yang mana gitu. Oh, kalau terkait dengan verifikasi, sinkronisasi itu satu hal yang wajar. Pada proses awal mungkin lulus, tapi proses verifikasi kedua ternyata tidak memenuhi syarat. Itu sudah biasa terjadi seperti itu. Jadi bukan hanya pada level low teknologi, high teknologi pun sering terjadi hal seperti itu. Proses verifikasi dan sinkronisasi. Siapa yang lebih benar dalam proses verifikasi dan sinkronisasi? Tentunya kalau kita mau melihat secara utuh, ya kita lihat prosesnya. Bukan melihat di sini boleh, di sini tidak. Tetapi kita harus cari tahu. Bisa jadi di sini yang sinkronisasinya salah, sehingga lolos kan gitu. Sementara di sini sinkronisasinya benar, sehingga tidak lolos. Nah, bisa jadi begitu kan gitu. Tetapi kan tadi kita tidak mau berbicara siapa yang salah. Kalau mau berbicara bukan mencari siapa yang salah. Dalam prosesnya, siapa yang benar dalam proses melakukan verifikasi, ya harus diuji dua-duanya. Kan gitu. Paham nggak? Nggak bisa hanya satu pihak yang kemudian, wah berarti UGJ nggak benar. Atau universitas apa ini? Satunya ya Universitas X lah. Berarti Universitas X yang benar. Nggak bisa gitu. Bisa jadi Universitas X yang salah, UGJ yang benar kan gitu. Ya, saya juga kan itu sinkronisasi UGJ 2 kali ya Pak. jauh lebih baik misalnya. 2 kali dengan kampus dari kampus A sama kampus B. Iya. Ketika A berhasil, B berhasil, pas kita pindah ke sini tidak niatkan tidak valid. Sedangkan ketika saya menanyakan lagi ke pihak kampus yang B, masih bisa kok katanya. Coba cek lagi. Karena di ini juga masih valid kok, masih sesuai dengan data dari TKS segala macam. Terus itu yang masalah saya pribadi. Cuman saya sudah mengikhlaskan, mungkin saya tidak layak untuk di UGJ mendapatkan itu. Oke, menurut saya pribadi. Cuman saya menyarankan buat adik-adik yang nonton itu tuh bagaimana cara supaya lolos atau enggak, bagaimana sih tahu bahwa kita tuh daftarnya pakai kuliah gitu di sini. Jadi yang pasti setiap kali ada pendaftaran itu pasti ada persyaratan. Ya pasti Ya kan gitu. Setiap ada pendaftaran itu ada persyaratan. Ya. Maka hal yang paling penting di dalam proses pendaftaran itu perhatikan persyaratan. Ya. Di dalam persyaratan itu ada nanti penyaringan.
Nah, yang harus paham adalah proses bagaimana melakukan penyaringan atau filterisasi dari persyaratan yang sudah dilengkapi. Nah, setiap organisasi, setiap institusi, setiap lembaga mempunyai proses filtrasi yang berbeda-beda, penyaringan yang berbeda-beda. PMB, pendaftaran mahasiswa baru. Terkait dengan teknis, yang saya pahami secara umum. Yang saya pahami secara umum. Untuk pendaftaran, tentunya persyaratan pertama adalah yang pasti sudah lulus SMA. Ya iya. Ya sih, benar ada sih. ijazah SMA. Ya. Jangan sampai pengen masuk ternyata ijazahnya SMP. Kuliah itu ijazahnya Minimal syarat SMA. ijazah SMA. Kemudian ada rapotnya, ya kan? Kemudian ada KTP. Karena sekarang itu kan siswa-siswa SMA itu kan sudah di atas umur. Nah, 17. sudah bisa membuat KTP. KTP. Nah, yang itu nanti kemudian dijadikan data-data persyaratan pertama. Nanti ada pernyataan orang tua, pendapatan orang tua, dan lain sebagainya. Ya. Sebagai jaminan, keyakinan bahwa tadi proses-proses yang akan dijalani itu bisa dijalankan dengan Ya. baik. Apakah di UB juga ada WA khusus atau kan kayak gini Pak, PMB itu kan pendaftarannya. Contohnya ada nggak sih narah hubung yang khusus untuk menanyakan seputar pendaftaran yang berkaitan dengan Ada di kuliah? brosur, ada Berkaitan dengan di brosur ada kalau nggak salah, di brosur itu ada. Ya. Nah, informasi itu dari pintu itu kemudian Anda bisa bertanya pada bagian-bagian yang lain, misalnya untuk A, B, C, D, masuk aja dulu lewat satu yang ada di pintu itu, masuk lewat situ. Jadi untuk Bisa. awalnya itu kita lewat pintu utama dulu. Mm-mm. Nanti teman-teman kalau mau nanya di kuliah Iya. akan diarahkan sama pihak tersebut. Nah, melalui Ya. pintu masuk itu, Ya. kan gitu. Ya, kan? Ya. Sama seperti teman-teman mau ke Fakultas Ekonomi, ya, Ya. gerbang dulu kan masuk. Ya. Nah, dari gerbang itu nanti kan teman-teman bisa masuk ke Saat sana. BJB sih Pak. Iya. Saat BJB dulu. Oh, BJB. Bayaran dulu sama Bayaran dulu. baru bisa masuk. Iya. Ya. Jadi ya memang sebetulnya proses itu kalau kita paham ya ada kekurangan pun kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Iya. Proses yang mana yang kurang kan? Iya, iya. Jadi tidak melakukan proses judgement atau melakukan satu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif kan? Kan gitu ya? Iya. Kalau saya sih tidak mengikhlaskan. Kalau saya bilang emang udahlah. Ya, bukan bagus. rezeki. Memang Bukan rezeki. orang beriman kan harus Iya, begitu. bukan rezeki, tapi takutnya dari teman anak baru nih menanyakan. Jadi utamanya ke PMB. Kalau anak baru tuh harus dicium dulu. Aduh. Anak baru atau lama tuh biasanya dari baunya. Aduh. Kan kalau dapat sepatu baru dicium dulu. Baru apa Ganti enggak? Pak. Ya kan? Bisa dicuci. Iya. Pakaian tuh ketahuan baru apa enggaknya itu dari baunya. Iya. Nah, kalau baunya begini berarti pakainya baru. Iya, iya, iya. Dilanjut. Nah, kalau dari lembaga sendiri tuh saya kan sebagai PJ juga ya Pak. Iya. Nah, kadang tuh kalau kita menghubungi seorang dosen tuh kesusahan, kayak misalnya menanyakan jamnya kapan atau benar enggak hari ini ada perkuliahan kayak gitu tuh kadang kurang responnya tuh dari dosen itu sendiri. Sehingga itu ada sanksinya enggak sih buat dosen itu sendiri, kayak kenapa kayak mencuekan gitu PJ-nya. Agitasi menarik kita ya. Oh, gampang. Jadi saya bingung Itu sendiri. kalau untuk itu gampang karena dosen juga diberi jadwal. Iya. Jadi dia tahu jadwalnya. Kalau misalnya dihubungi susah ya anggap saja bahwa dosen tersebut Sudah sudah tahu tahu. jadwalnya. Kan gitu ya. Nah, ketika kemudian pada jadwalnya tidak datang atau tidak hadir, ya silakan bisa meneruskan informasi tersebut ke prodi. Iya kan? Iya. Jadi jangan kemudian langsung negatif thinking. Ini misalnya Pak Awi dihubungi kok jawab sih, kan gitu. Iya. Pak Awi ini gimana sih kan gitu. Enggak. Enggak nih. Nah anggap aja Pak Awi udah tahu jadwalnya. Ini belum di ini. Ya kan? Karena Pak Awi juga diberi jadwal kan gitu. Iya, iya. Anggap saja Pak Awi sudah tahu jadwal. Nah kalau memang kemudian pas waktunya jadwalnya Pak Awi nggak datang, nah nanti baru Bu kan atau Pak di prodi, buka prodi, Pak Sekrodi, ini ada dosen bersangkutan berdasarkan jadwalnya sampai hari ini belum ada. Berarti kita bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan karena memang ada jadwalnya. Tapi Pak, kita Tapi tuh- jangan baperan di WA nggak dibalas kemudian nangis kan. Ngambek. Tapi kita kan sebagai mahasiswa Pak, agak hormat lah, Iya. agak apa sih, Iya. hargai dosen yang kita kalau kita di bawah jam 5 sore gitu. Tapi ada juga dosen yang jam 12 malam, jam 10 malam tuh mengabari bahwa besok ada kelas jam 7, sedangkan beliau tuh jam sore gitu. Itu agak kita tuh bingung, dia 12 enggak,
mau dibales nanti bilangnya gak sopan. Gitu deh. Tapi kalau misalnya kan Kalau gini pokoknya karena teman-teman si anak ya, punya anak. Iya. Ya, kalau orang tua yang Mengawali. mengawali itu jangan disalahkan. Karena memang orang tua itu kadang ya namanya orang tua. Iya. Orang tua juga kan kadang kalau anak-anak ya namanya juga anak-anak. Kan gitu. Ya enggak? Jadi jangan selalu itu jadi masalah gitu. Kita harus bisa lebih menerima sesuatu itu ya yang enaknya lah kan gitu. Yang baiknya lah kan gitu. Kalau tegang terus, panas terus gitu ya. Waduh. Nanti hidupnya jadi berarti kalau misalnya nggak enak gitu. dia juga pernah tuh ngikutin dosen waktu sebelum mau ke TS. Nah ada tuh yang dihubungin setiap hari setiap mata kuliahnya tapi nggak pernah dibales. Terus sampai buku UTS tuh nggak pernah masuk Pak. Jadi kayak kita bisa ngelaporin gitu. Boleh, silakan itu sampaikan ke prodi. Kayak Sampaikan ke prodi, iya. Sampaikan ke prodi untuk biar lebih jelasnya, biar lebih lengkapnya. Ya, coba teman-teman satu kelasnya memberikan approval, bukti bahwa memang dosen tersebut tidak pernah masuk sama sekali. Kan gitu. Berarti Dengan apa? Ya misalnya dengan satu surat pernyataan kedatangan dan sebagainya yang menunjukkan memang ini bukan cuma Puja yang ngomong nih kan gitu. Iya. Kan gitu, bukan cuma Puja tapi memang fakta. Nah, fakta itu harus dibuktikan dengan dokumen kan gitu. Ya. Berarti kita laporan itu ke prodi bisa, Iya. ke kawan itu bisa nggak Pak? Enggak, kalau itu ke prodi. Prodi berarti yang terkait di dengan lantai dua. pembelajaran ke prodi. Yang lantai dua ya Pak? Iya. Lantai Terkait dua. dengan Bukti-bukti yang Iya. lengkap. Iya. Jangan ke pihak mana-mana nih. Iya. Nanti barangkali Ya, makanya itu kalau kita- ke pihak mana-mana. Iya. Kita menjelaskan dulu nih ke teman-teman takutnya ada yang salah. Prodi itu di lantai dua. Iya. Jangan pakai sana. Di lantai 2 ada tulisannya ruang Iya. prodi Iya. manajemen. Ada ruang dosen ke manajemen, ke ruang dosen manajemen di bawah, Iya. ruang prodi di atas. Ya, ya. Berarti kita khusus ke sana satu Iya. pintu. Jangan kemana-mana. Iya, satu pintu ya Pak? Satu pintu. Heeh. Nah, Kalau terkait dengan satu hal itu, ya. itu ke prodi. Jangan laporannya kemana-mana. Nanti tiba-tiba munculnya di mana gitu. Laporannya ke siapa? Jadi yang menindaklanjuti siapa? Kan? Iya. Sementara laporannya tidak pernah masuk ke kita. Iya. Ya karena Sultan Puja laporannya ke orang lain. Ya, gitu. abstrak. Ya abstrak. Jadi ya ingetin aja berarti ke prodi kalau masalah Iya. dosen yang nggak hadir segala macam. Iya, iya. Prodi. Ya kalau misalnya kalau untuk kaitannya dengan hal itu, karena memang saat ini yang sedang diberikan amanah Pak Alwi, Ya. silakan bisa menghubungi Pak Alwi. Di mana Pak Bunda? Juga ini. Mana sih? Tanya aja sama anak-anak ini kan, teman-teman yang dapat 3 ini, itu tahu nomor kontaknya Pak Alwi. Atau ya kalau mau follow IG-nya Pak Alwi. Apa tuh? IG-nya Silent Alwi 23. Jadi iklan ya. Tapi ya itu Oke. harus ke pihaknya. Ya, jangan sampai laporannya kemana-mana. Nah, ini ya. nggak tahu jawabannya. Iya, nggak punya uang ngomongnya ke tetangga. Minjem dong Pak. Nah, mending minjem orang tuanya nggak tahu ditagih suruh bayar, Aduh. Iya. ya kan?